Dunia telah menyaksikan bencana vulkanik besar, seperti Gunung Aof-Yatlaokuk yang menghentikan penerbangan berhari-hari, dan Gunung Kilauea yang memuntahkan lava puluhan tahun. Namun itu belum sebanding dengan letusan terhebat yang pernah terjadi. Peristiwa 2 juta tahun yang memicu kepunahan besar. Kamu akan mengalaminya perlahan, langkah demi langkah. Kamu berjalan di bumi 252 juta tahun lalu di perbatasan Permian Trias. Ini masa yang cukup menyenangkan untuk hidup. Zaman es telah berakhir dan planet ini kini nyaman dihuni dari segi suhu. Ini adalah masa Pangea, super benua raksasa yang membentang hampir dari kutub ke kutub. Bagian dalamnya luas dan kering, dengan musim basah dan kering yang ekstrim. Hutan mirip konifer mendominasi daratan, sedangkan dataran rendah rawa berada di sepanjang pantai dan sungai. Planet ini sudah hangat dan makin panas, tapi kehidupan telah beradaptasi, namun tak ada yang baik bertahan selamanya. Saat Anda berjalan melewati tempat yang suatu hari nanti akan menjadi Siberia, Anda akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanah hidup, retakan terbuka di sekitar Anda berhenti, tapi tanah tetap bergerak. Lalu gemuruh mulai terdengar, kaki Anda terasa panas, Anda mengintip ke salah satu retakan, dan Anda melihat sesuatu jauh di bawah sana, sesuatu yang berwarna oranye. 1 detik kemudian, benda itu melesat langsung ke arah Anda mulai berlari. Magma menyembur melalui retakan-retakan, berubah menjadi lava saat terkena udara dan membanjiri tanah di sekitar Anda. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Saat Anda berlari, tanah terbelah di depan. Jika melihat lebih jauh, Anda akan sadar ini terjadi di jutaan mil persegi, bukan hanya di sini. Selamat, Anda adalah iri hati setiap ahli geologi di masa depan. Anda baru saja menyaksikan letusan basalt banjir, sebuah istilah ilmiah. Sebagian besar spesies yang akan punah tidak akan hidup lama untuk peduli. Jika membayangkan Yellowstone, pikirkan lagi. Seperti yang dikatakan oleh ahli geokronologi Seth Burgess, skala besar dari perangkap Siberia membuat Yellowstone terlihat seperti ujung jarum. Ini jauh lebih buruk daripada supervulkan yang saat ini paling kita takuti. Pada dasarnya, sebuah semburan panas dari dalam mantel bumi mulai naik menuju kerak di bawah Pangaea. Semburan itu menembus keraton Siberia, inti kuno dari benua tersebut. Pada saat yang sama, benua itu sendiri sedang mengalami perubahan. Permian Trias adalah periode perenggangan yang sangat intens, di mana Siberia mengalami peregangan saat bagian-bagian daratan perlahan mulai terpisah. Peregangan itu membuat kerak bumi menipis, dan kerak yang tipis sangat mudah retak dan pecah. Jadi ketika semburan panas mulai membakar jalan menembus kerak, jaraknya tidak terlalu jauh. Magma tidak meletus dari satu titik, tapi menyembur dari berbagai arah sekaligus. Saat melarikan diri dari lava, bernapas makin sulit dan udara terasa aneh. Tidak peduli seberapa keras Anda terengah-engah, Anda tetap tidak bisa mendapatkan cukup oksigen di sekitar Anda. Langit cerah menghilang, digantikan kabut beracun dari gas dan magma. Letusan banjir basal melepaskan 100.000 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer dan itu belum selesai. Model menunjukkan 1 tahun, aktivitas perangkap Siberia bisa melepaskan 1,46 miliar ton sulfur dioksida. Itu memang tidak akan selalu terjadi secepat itu tiap tahun, tapi tetap menyebabkan penumpukan besar gas rumah kaca dan gas beracun di udara. Ahli geologi meyakini perangkap Siberia dapat melepaskan 1.200 miliar ton metana dan 4.000 miliar ton sulfur dioksida ke udara. Keadaan makin buruk karena lava menghancurkan tanah sedimen kaya karbon. Lava yang terus mengalir membuat tanah makin rapuh. Ini memungkinkan lebih banyak retakan dan lava keluar. Hampir 2/3 lava meletus dalam 300.000 tahun pertama, menutupi wilayah seukuran Amerika Serikat dengan lava tebal 1 kilometer. Ini belum akhir cerita karena sesuatu yang drastis terjadi tidak sekaligus atau di satu tempat. Kebanyakan makhluk hidup di bumi tidak akan sadar apa yang terjadi sampai semuanya terlambat, menurut Cindy Louis dari Universitas California, Berkeley, seorang paleobotanis. Jika Anda hanya menunggu sebentar, Anda akan mendapatkan sebuah kepunahan. Tetapi jika Anda berdiri di lanskap itu sendiri saat kepunahan sedang terjadi, Anda mungkin tidak akan melihat apa-apa. Lebih dari 90% spesies di bumi punah dalam ratusan ribu hingga jutaan tahun. Tak ada organisme yang mengalami kepunahan sebesar itu dalam satu hidup. Sebaliknya,
Ini akan terasa seperti hal-hal kecil yang salah, satu spesies hilang di sini, lainnya di sana, di tengah kehidupan yang tampak tak berujung. Ratusan ribu tahun berlalu, suhu makin panas dan tak tertahankan, udara pun menebal. Lava membentuk ulang daratan dan membakar endapan batuan kaya karbon berskala benua, sehingga banyak karbon terlepas ke atmosfer. Lava juga mengendapkan nikel. Meski sedikit nikel baik bagi organisme, kelebihan nikel sangat merusak. Hanya metanogen, organisme bersel satu kecil yang memakan nikel dan menghasilkan gas metana yang benar-benar menyukai nikel. Lava mempercepat dua proses yang melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer bumi. Kamu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, jadi kamu bergegas ke tepi air, melangkah masuk dan langsung terbakar. Jadi sekarang planet ini memanaskan dirinya sendiri dari dua arah sekaligus. Suhu rata-rata permukaan air pada titik ini mencapai 104 derajat Fahrenheit. Sebagai perbandingan, suhu laut saat ini di garis khatulistiwa berkisar sekitar 79 hingga 80 derajat Fahrenheit. Bukan hanya panas, airnya juga terasa aneh di kulitmu, seolah bereaksi dan membakar secara tak wajar. Dan itu karena semua karbon yang dilepaskan lava dari dalam tanah tidak hanya masuk ke atmosfer, tapi juga masuk ke dalam air. Itu membuat lautan semakin asam sampai akhirnya menjadi terlalu berat untuk dihadapi oleh sebagian besar makhluk hidup. Setiap organisme yang bergantung pada cangkang atau kerangka tiba-tiba berada dalam masalah. Di lautan yang asam, struktur itu tak bisa membentuk cangkang. Kerangka terbuat dari kalsium karbonat dan air asam hampir sepenuhnya menghentikan proses ini. Di sekitarmu ada hewan mati, trilobit, siput, kerang, brachiopoda, dan hewan laut lain terdampar di pantai oleh lautan. Banyak yang sudah membusuk di bawah permukaan. Tumpukan makhluk laut tergeletak setengah membusuk dalam kepunahan besar yang juga dikenal sebagai kepunahan Permian. Sekitar 90-96% kehidupan laut musnah, terumbu karang hancur, dan lautan hampir tanpa organisme hidup, karbon dioksida, serta metana. Atmosfer yang penuh menyebabkan suhu global meningkat drastis dan lautan jadi seperti bak mandi air panas. Kurang dari 1 juta tahun, suhu lautan Permian naik dari 70 derajat Fahrenheit ke 97 derajat Fahrenheit, lalu melonjak ke 104 derajat Fahrenheit. Saat puncak kepunahan, banyak ilmuwan mengira sebagian besar invertebrata laut tak mampu bertahan di suhu di atas 75-82 derajat Fahrenheit. Saat itu, mereka tidak lagi beradaptasi tapi sedang dimasak. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, letusan tersebut menyebabkan sesuatu yang disebut anoksia laut. Pada dasarnya, air yang sekarang sangat panas itu tidak bisa menahan oksigen terlarut sebanyak sebelumnya. Molekul air hangat bergerak sangat cepat dan sulit bercampur dengan air di bawahnya, sehingga oksigen tidak sampai ke laut dalam. Ini membuat kadar oksigen air turun drastis, buruk bagi makhluk yang membutuhkannya sebelum peristiwa kepunahan besar. Kamu berlari ke daratan yang tandus, lalu berhenti mencari tanda kehidupan seperti hewan, pohon, atau tumbuhan. Hampir tidak ada apa-apa, hanya sesekali Lystrosaurus, spesies yang selamat dari kepunahan Permian, berjalan perlahan melintasi lanskap. Hewan ini unik, gabungan mamalia dan reptil, dengan paruh, taring, dan ukuran beragam dari anjing besar hingga babi. Untuk sesaat, melihat makhluk yang masih hidup terasa menenangkan, meski sebagian besar yang kamu kenal sekarat. Beberapa bertahan namun tampak sakit dan lemah. Synapsida, hewan darat terbesar mirip kadal raksasa seperti mamalia, akan sangat terdampak. Dengungan serangga tak terdengar lagi, bahkan Meganeuropsis, serangga raksasa mirip capung, juga tidak terlihat. Kamu pasti menyadarinya. Sayapnya bisa mencapai 2,5 kaki, tapi kamu tak akan menemukannya. Mereka sudah punah. Lebih parah, 70-75% spesies hewan darat akan segera punah. Kamu mencari pohon untuk berteduh dari matahari, tapi tak ada satupun. Suhu yang naik
menyebabkan kekeringan luas, mengeringkan bumi, dan membuat kebakaran hutan jadi sering terjadi selama ratusan ribu tahun. Kebakaran menghancurkan hutan di seluruh dunia, membuat pohon makin sedikit. Akibatnya, penyerap karbon utama hilang dan karbon dioksida menumpuk di atmosfer. Saat lava dan gas rumah kaca melanda dunia, mereka malah menghancurkan satu-satunya organisme yang dapat mengatasinya. Kebakaran juga merusak banyak ekosistem tempat tinggal hewan darat saat itu. Selain itu, penumpukan gas beracun menyebabkan kebocoran lapisan ozon yang melemah, sehingga menambah penyebab kematian pohon dan tumbuhan. Ilmuwan belum tahu penyebab pastinya, tapi riset menunjukkan gangguan besar pada lapisan ozon. Menurut Dr. Benjamin Black dari Departemen Studi Bumi dan Planet Universitas Rutgers, kemungkinan besar tingkat ozon global turun di bawah yang terlihat pada lubang ozon Antartika tahun 1990-an. Kehilangan ini menghapus perlindungan jutaan tahun tumbuhan, membuatnya terpapar radiasi ultraviolet. Hewan juga terdampak, namun akan dibahas nanti. Sinar ultraviolet tak banyak berdampak pada tanaman, tapi sangat mempengaruhi reproduksi mereka. Kamu berhenti mencari pohon dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada tanaman yang dulu memenuhi bumi. Sekarang kamu hanya melihat tanaman aneh yang tampak kusam, atau setidaknya kamu kira itu tanaman. Ternyata itu adalah jamur pelapuk kayu, karena semua kayu mati itu harus pergi ke suatu tempat, dan tempatnya adalah ke dalam mulut beberapa jamur. Secara kiasan, jamur-jamur ini benar-benar berpesta. Karena makanan favorit mereka adalah kayu mati, mereka berkembang biak dengan cepat di seluruh lanskap, karena sumber makanan mereka sekarang benar-benar ada di mana-mana. Tanpa naungan, kamu heran, mengapa matahari sangat menyengat hari ini? Selain panas, kulitmu terbakar di seluruh tubuh. Bagaimana itu bisa terjadi secepat ini? Pelemahan lapisan ozon berdampak buruk bagi tumbuhan dan hewan. Kulit mamalia darat umumnya tidak mampu menahan radiasi ultraviolet kuat dari atmosfer bumi. Mereka yang awalnya tahan terbakar di kulit luar, akhirnya tetap mengalami masalah seperti kanker di kemudian hari. Benar, vertebrata darat zaman Permian ternyata mirip dengan kita. Sekarang, kamu punya masalah lain. Apa yang akan kamu makan? Biasanya kamu mencari tumbuhan atau hewan kecil, tapi sekarang semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa pun tampaknya tidak aman dimakan. Ketika kehidupan tumbuhan menghilang selama kepunahan Permian, itu bukan hanya buruk bagi tumbuhan, tapi juga mengacaukan seluruh siklus makanan. Tanpa tumbuhan, apa yang akan dimakan oleh herbivora kecil? Dan tanpa herbivora kecil, apa yang akan dimakan oleh karnivora besar? Sejujurnya, baik herbivora kecil maupun karnivora besar juga menghadapi masalah mereka sendiri. Sepanjang periode Permian, bumi sudah hangat. Dengan gunung berapi aktif selama 2 juta tahun, tempat itu pada dasarnya terbakar. Jutaan hingga miliaran ton karbon dioksida dan panas ekstrem di daratan membuat bumi benar-benar tidak layak huni. Seberapa panas saat letusan gunung berapi yang terjadi selama 2 juta tahun. Cara terbaik memahami dampak letusan besar dalam sejarah kita adalah dengan melihat dampak letusan Laki 1783 di Islandia. Saat gunung berapi itu meletus, suhu rata-rata di belahan bumi utara turun 1,8 derajat Fahrenheit. Terdengar tidak begitu buruk, bukan? Letusan Laki hanya mengeluarkan 3 mil kubik lava ke dunia. Letusan perangkap Siberia menghasilkan 240.700.000 mil kubik lava. Itu hampir 2 kali volume Teluk Amerika, sebelumnya Teluk Meksiko. Bayangkan dampaknya pada iklim karena planet ini sudah panas. Suhu saat kepunahan Permian naik sangat ekstrem. Di daerah tropis, suhu sering melebihi 100 derajat Fahrenheit, sementara biasanya wilayah tropis panas dan lembab rata-rata 78-76 derajat Fahrenheit. Saat itu, daratan hampir tak bisa dihuni karena suhu sangat ekstrim dan berubah terlalu cepat. Spesies tidak punya waktu untuk beradaptasi, dan apapun yang tidak bisa beradaptasi biasanya akan mati. Kamu mulai ragu bisa bertahan di planet tandus dan miskin oksigen ini, tapi mungkin keberuntungan datang. Kamu melihat tanaman dan mungkin hujan. Sesaat terasa ajaib saat tetesan jatuh. Kamu menengadah berharap sejuk, tapi hujannya hangat.
membuat kulit gatal dan panas. Bercak merah muncul segera, hujan asam dengan pH serendah 2 setara air lemon atau cuka. Karena banyak gas beracun di atmosfer, hujan lebih mungkin memusnahkan kehidupan daripada mendukungnya. Kamu melihat satu-satunya tanaman, hujan meresap ke tanah di sekitarnya. Tak heran tanaman itu lemah dan coklat, karena hujan mengikis nutrisinya. Tidak ada yang bisa tumbuh seperti ini, dan memang tidak. Itulah sebabnya kepunahan besar sedang terjadi. Ketika pikiran itu muncul, masalah lain datang. Bernapas makin sulit, hampir mustahil. Kepalamu berdenyut, ada yang sangat salah. Karbon dioksida menyebabkan sesuatu yang disebut hiperkapnia pada sebagian besar makhluk hidup di darat. Pada dasarnya, mereka akhirnya memiliki terlalu banyak karbon dioksida dalam darah mereka. Kondisi ini pada manusia diawali sakit kepala dan sesak napas, lalu muncul kebingungan. Kamu mencari tempat istirahat, setelah sadar sudah melewati batu yang sama 4 kali. Kemana sebenarnya tujuanmu? Pada hiperkapnia, kebingungan jadi paranoia, lalu kejang, kehilangan kesadaran, koma, gagal napas, dan kematian. Saat kepunahan itu, atmosfer mencekik hewan darat dari dalam. Berbaring di tanah asam, menatap langit berkabut, satu pikiran muncul saat segalanya memudar. Tolong, semoga dingin. Sisa letusan gunung berapi ini masih ada hingga kini. Perangkap Siberia tetap menyimpan jejak bencana alam luar biasa ini. Wilayah itu masih tertutup 3 juta mil persegi batuan basal. Setelah kepunahan Permian, perangkap Siberia tetap mengeluarkan lava. Letusan besar itu berlanjut selama 500.000 tahun. Ilmuwan meyakini banjir lava kecil terus terjadi lebih dari 1 juta tahun, sehingga letusan vulkanik ini berlangsung sekitar 2 juta tahun. Jutaan generasi hewan hidup dan mati selama letusan gunung berapi yang terus terjadi, sebagian besar memang mati. Apakah itu bisa terjadi lagi? Secara teori, ya. Letusan basalt banjir besar disebut provinsi magmatik besar. Memang jarang, namun merupakan bagian dari siklus geologi bumi. Peristiwa itu terjadi selama ratusan ribu hingga jutaan tahun, jauh di luar usia manusia. Ilmuwan tidak melihat tanda jebakan Siberia akan terjadi dalam waktu dekat. Jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, itu akan berlangsung dalam rentang waktu yang jauh melampaui sejarah yang tercatat, lambat dan sangat besar, serta menghancurkan dengan cara yang sulit untuk dihindari oleh kehidupan. Lihat gunung supervulkan ini yang membuat ilmuwan panik atau klik video ini.